Identitas, bukan casing. Zaman sekarang, kebanyakan handphone pasti menggunakan casing. Casing menjadi barang yang wajib dan harus dimiliki oleh pengguna handphone. Bentuknya pun sangat variatif, mulai dari tipe bahan, harga, dan lain sebagainya. Casing berguna sebagai pelindung handphone dari benturan atau gesekan, menjaga penampilan atau warna handphone tetap bersih dan mulus, serta menambah kesan handphone menjadi lebih trendy, menarik, dan terkadang menaikkan jati diri seseorang. Pada intinya, casing hanya akan melindungi penampilan bagian luar saja, dan tidak dapat melindungi bagian dalam dari handphone itu sendiri. Saya mencoba berefleksi tentang casing ini. Sepertinya manusia juga memerlukan casing. Tetapi, seperti apakah casing dari manusia itu? Apakah agama merupakan casing atau pelindung? Sebagai orang Kristen, apakah dengan beragama Kristen saya akan terlihat lebih baik, lebih bermartabat, atau dengan kekristenan dapat melindungi kita dari nasib buruk, penderitaan, atau musibah? Mungkin seringkali kita berlindung di balik kekristenan tanpa kita mengetahui arti sebenarnya kekristenan itu sendiri. Kita mungkin menyandang status orang Kristen karena kita dilahirkan di keluarga Kristen, atau di dalam perjalanan hidup kita berpindah agama, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita menjadi pemeluk agama Kristen. Atau kita mengikuti agama yang dianut oleh pasangan hidup kita, teman kita, dan masih banyak lagi alasan-alasan orang menjadi Kristen. Tetapi apa sih sebenarnya kekristenan itu? Apakah kekristenan itu sebatas casing yang melindungi penampilan fisik dan penampakan kita? Lalu bagaimana dengan hati dan jiwa kita? Kekristenan itu bukanlah sebatas agama atau casing belaka, tetapi itu adalah suatu identitas. Identitas kita sebagai anak Allah. Identitas bagi kita yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita. Seperti janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 28-30. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Identitas bahwa kita adalah sah sebagai milik Allah, yang sudah dibeli dan ditebus dengan darah yang mahal, sehingga kita bukan lagi sebagai budak dosa. Ibaratnya seperti sebuah sertifikat resmi yang bermeteraikan darah Kristus dan tidak dapat diganggu-gugat, dirusak, atau dibatalkan oleh kuasa apapun. Identitas tersebut bersifat pribadi, tidak dapat kita beli, tidak dapat dipinjamkan, tidak dapat diwariskan atau dibatalkan. Identitas ini penuh dengan kepastian. Pasti, bukan semoga, bukan juga kalau, atau kira-kira. Bahkan ada kata-kata sampai selama-lamanya. Itu memberikan keyakinan dan jaminan kepada kita bahwa itu tidak akan pernah berakhir, bermakna kekal, dan tidak dibatasi oleh waktu dan kondisi tertentu. Lalu, bagaimana hidup kita sebagai orang yang mempunyai identitas tersebut? Dan bagaimana pemahaman yang benar tentang jaminan keselamatan itu? Berbahagialah karena kita tidak perlu mencari-cari lagi status itu. Dan kita benar-benar hidup sebagai anak Allah dengan hidup yang makin mencerminkan identitas kewarganegaraan Allah. Dan hidup memuliakan Tuhan. Hidup beriman pada kebenaran firman Tuhan dan tidak terintimidasi oleh pekerjaan iblis dan dosa masa lalu. Hidup bagi Kristus adalah hidup yang bergantung, menempel kepada Tuhan, dan melalui firman-Nya,
kita terus-menerus diperbaharui dan mengalami relasi yang intim dengan Sang Bapa. Melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, marilah kita mengingat akan status dan identitas ini, dan marilah kita merayakannya, bahwa ada jaminan keselamatan, dan itu memberikan semangat dan pengharapan untuk menghidupi hidup yang berkemenangan, hidup oleh anugerah, dan hidup bagi Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.